Halo semuanya, jumpa dengan gue Chandra di channel Serapin Tech. Xiaomi 14 masih menjadi salah satu smartphone di harga 11 jutaan yang paling recommended versi kita. Karena gue sendiri masih menggunakan smartphone yang satu ini selama 1 bulan lebih buat penggunaan daily utama. Dan sempat banget nih, gue mikir buat gantiin iPhone 15 Pro Max gue dan Oppo Find N3 gue sama si Xiaomi 14 ini. Tapi ada beberapa hal yang memang gue nggak bisa gantiin Xiaomi 14 ini yang nantinya gue bakalan bahas ya teman-teman. Walaupun memang smartphone yang satu ini tuh bisa dibilang sih memang bagus gitu loh ya, tapi memang ada beberapa kekurangan yang menurut gue cukup lumayan serius, terutama dari segi isu kamera yang berembun menjadi salah satu alasan orang tidak memilih Xiaomi 14 mungkin. Tapi ada juga beberapa orang yang nggak mempedulikan masalah embun ini. Tapi tenang aja, isu ini tuh sebenarnya bukan masalah besar kalau menurut gue. Dan di video kali ini gue bakalan ngeceritain pengalaman gue pakai Xiaomi 14 selama kurang lebih 1 bulan lebih cuy. Apakah smartphone yang satu ini pantas jadi salah satu smartphone flagship di harga 11 jutaan yang recommended, atau mendingan pilih brand sebelah aja nih yang dimana dukungan UI-nya lebih bagus dan juga punya branding yang kuat gitu loh ya. Oke, langsung aja kita bahas dari segi harga terlebih dahulu. Gue sendiri beli smartphone-nya satu ini, si Xiaomi 14, jujur dalam kondisi second. Nah, kalau kalian cek di website resminya si Xiaomi ya, di situ harga Xiaomi 14 masih tergolong tinggi di angka 11 juta,99. Ya bisa dibilang 12 juta kembali 1000 ya teman-teman. Di e-commerce pun juga demikian, harganya masih tinggi. Bahkan di marketplace Facebook harganya pun juga demikian masih tinggi. Ya karena memang gue beli pas waktu isu embun lagi tinggi-tingginya, dan cukup udah lumayan pudar tuh isu berembun. Jadi ya waktu yang tepat gitu loh ya pas waktu gue beli Xiaomi 14. Tapi kalau sekarang sih harganya jadi naikin ya teman-teman. Jadi apa sih yang membuat smartphone-nya satu ini tuh masih diminati banyak orang? Bahkan gue sendiri susah banget buat move on ataupun buat lepas si smartphone yang satu ini buat sehari-hari cuy. Yang pertama jelas dari segi kamera Leica. Sesuai video quick review kemarin yang gue nyebutkan kolaborasi Xiaomi dan Leica sukses besar. Dan gak cuma di Xiaomi 13 aja, di Xiaomi 13 tuh sebenarnya udah sukses juga. Tapi sayangnya Xiaomi 13 nggak masuk ke Indonesia. Makanya yang masuk itu adalah seri T-nya ya teman-teman. Tapi sekarang gue yakin banyak banget orang ataupun Mi fans yang nungguin kehadiran flagshipnya Xiaomi di tahun ini. Makanya Xiaomi nggak nanggung-nanggung masukin flagship mereka yaitu Xiaomi 14 dengan kolaborasi bareng Leica juga, dan versinya di upgrade. Yang sebelumnya itu pakai Summilux, sekarang pakai Summicron teman-teman, yang dimana hasilnya bakalan jauh lebih bagus. Otomatis ini upgrade juga ya untuk masalah kamera sistemnya. Secara spek gue bakalan remind lagi nih teman-teman. Dia tuh punya setup triple kamera dengan kamera utamanya itu beresolusi 50 megapiksel, ultrawide 50 megapiksel, dan juga telefoto 50 megapiksel. Nah telefotonya ini bisa 3,2 optical foto ya teman-teman. Jadi hasilnya bakalan gurih banget. Nanti kita bakalan coba juga. Langsung aja deh, kita nggak usah kelamaan, kita spill hasil foto si Xiaomi 14. Buat hasil fotonya sendiri, kalau misalkan kalian lihat kerasa susah banget buat ngejelek-jelekin hasil foto Xiaomi 14, karena di hasil kamera utamanya ini Xiaomi 14 punya kualitas yang bener-bener mantap. Perpaduan lensa, sensor, dan juga sistem Summilux-nya ini bener-bener ngasih hasil yang ajib gitu loh ya. Bahkan gua sendiri susah banget menjelek-jelekan Xiaomi 14 kalau dilihat mata telanjang kayak gini teman-teman. Nah di sini kita foto dalam kondisi bener-bener gelap, lebih tepatnya kita foto di daerah Bandung. Namanya itu adalah taman apa ya? Taman gua lupa nama tamannya apa, nanti gua bakalan tulis. Tapi yang jelas di sini kalau kalian lihat dalam kondisinya benar-benar gelap banget, dan itu Xiaomi 14 masih bisa mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal. Bahkan gue compare langsung dengan iPhone 15 Pro Max. Di sini iPhone 15 Pro Max dalam kondisi gelap benar-benar kelabakan cuy. Dan yang gue bikin salutin, Xiaomi 14 ini buat jepretannya tuh benar-benar nggak butuh waktu lama buat ngaktifin fitur night mode. Di sini tinggal jepret langsung jadi, nggak kayak iPhone 15 Pro Max yang harus nunggu kurang lebih 3 detikan teman-teman. Jadi tangan kalian jangan sampai shaky. Kalau shaky hasilnya bakalan jelek. Itu keunggulan dari Xiaomi 14 kalau gua compare sama iPhone 15 Pro Max. Nah terus juga gua compare bukan di kamera malamnya doang, tapi di kamera biasa pun juga gua compare dengan iPhone 15 Pro Max. Hasilnya lagi-lagi Xiaomi 14 bisa melempati alias bisa menyaingi si iPhone 15 Pro Max teman-teman. Nah yang gue suka juga untuk mode potretnya, di sini kita pakai lensa telefoto ya teman-teman, 3,2 kali, dan di sini bener-bener gurih banget si Xiaomi 14. Kalau gua compare dengan iPhone 15 Pro Max di lensa yang sama ya, di sini memang ya punya kualitas yang mirip-mirip gitu loh ya. Tapi yang jelas di sini Xiaomi 14 kalau kita lihat punya warna yang lebih hidup dan detailnya yang lebih menonjol gitu loh ya. Walaupun memang secara blur ya iPhone 15 Pro Max kalau mode potret kayak gini jujur lebih menang kalau menurut gua. Tapi memang untuk hasil ya tinggal di posting gitu ya, nggak perlu edit ya, Xiaomi 14 lebih unggul gitu ya. Tapi semuanya balik lagi ke pilihan teman-teman nih. Teman-teman pilih iPhone 15 Pro Max ataupun Xiaomi 14 buat mode potret
potretnya ini. Nah, di sini Xiaomi 14 punya beberapa mode potret ya teman-teman. Tadi gue sempat lupa buat nyebutin kalau misalkan Xiaomi 14 ini punya beberapa lensa alias preset ya teman-teman. Ya seperti layaknya kamera-kamera profesional gitulah. Di sini ada documentary, terus juga ada swift bokeh, potret dan juga soft focus. Kalau gue pribadi lebih suka pakai lensa swift bokeh 55 mm dan juga potret 75 mm. Karena di sini kalau gue lihat keduanya ini punya hasil yang natural, ya layaknya seperti kamera profesional. Jadi basically mode swift bokeh ini dipakai menggunakan lensa 3,2 optikal dan juga untuk potret mode-nya ini pakai lensa 5 kali in sensor teman-teman. Ya jadi bisa kalian lihat aja hasilnya bagusnya mana. Tapi yang jelas kemarin pas waktu demo buru ya teman-teman, tanggal 1 Mei kita sempat hunting foto menggunakan Xiaomi 14 dan itu bener-bener kerasa dramatis banget. Lalu buat kamera ultrawide-nya sendiri, kalau menurut gua hasilnya nggak ada yang spesial. Ya paling spesialnya dari segi view angle-nya aja yang bisa sampai 115 derajat teman-teman. Tapi secara hasil kalau gue compare dengan smartphone lain di kelas harga yang sama, ya memang agak menang sedikit karena di sini untuk detailnya masih bisa dipertahankan dengan cukup baik dan secara quality nggak jauh beda lah sama kamera utamanya gitu loh ya. Tapi memang yang jelas hasilnya sama-sama bagus kok untuk ultrawide. Nah buat kamera selfie-nya sendiri gimana bang? Bagus atau enggak? Secara hasil kamera Xiaomi 14 buat kamera selfie menurut gua agak sedikit biasa aja. Bagus enggak, jelek juga enggak. Jadi netral aja gitu loh ya. Karena hasilnya menurut gua di sini kerasa biasa aja. Ya lagi-lagi ini memang sepertinya Xiaomi 14 fokus ke kamera utama dan kamera telefoto. Jadi buat kamera selfie sekedar ada aja mungkin ya buat di kelas harga segini. Tapi yang gue suka pas waktu gue pakai Xiaomi 14 ini kurang lebih 1 bulanan lebih ya teman-teman. Pas waktu diajak ngevlog karena audionya ini kerasa creamy banget. Kenapa audionya bisa sebagus ini? Ya karena memang dia punya fitur yang namanya Smart Reduction teman-teman, yang bisa menghilangkan noise sangat-sangat amat maksimal. Oke, ini kita rekam di resolusi 4K 30 fps ya teman-teman, di mode SDR on. Ya hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau kalian lihat hasil 4K 30 fps stabil dan kalau gua lihat juga warnanya di sini benar-benar cakep nih. Jadi memang bukan layaknya seperti kamera Xiaomi kalau menurut gue ya. Ya karena ini seri flagshipnya Xiaomi 14. Jadi hasilnya menurut gue ini udah bagus banget sih buat kontennya. Dan di sini bisa kita zoom. Oke. Bisa kita zoom sampai 15 kali dan kalau kita lihat juga di sini bisa ultrawide di resolusi 4K 30 fps. Untuk kamera depannya pun juga demikian, bisa 4K 30 fps, hasilnya kurang lebih seperti ini dan bisa 4K 60 fps bahkan. Dan 4K 60 fps-nya juga stabil teman-teman. Itu sih yang menarik. Kalau tadi untuk kamera belakang bisa max sampai 8K 24 fps, tapi sayangnya nggak bisa pindah lensa ya teman-teman. Nggak bisa pindah dari lensa utama ke kamera ultrawide gitu. Nah tapi untuk yang 4K 60 fps pun juga demikian ya, nggak bisa pindah lensa dari kamera utama ke lensa ultrawide. Tapi yang jelas hasilnya menurut gue buat kamera depan dan belakang bisa support SDR dan ini menurut gue bagus banget sih ya. Oke, nih kalau misalnya kalian lihat buat vlog ataupun konten tipis-tipis ini udah hayu banget sih. Masih awalan teman-teman ya, karena ini pembahasannya cukup panjang buat di kamera, tapi masih ada bagian lain kok yang menurut gua bagus dan bukan cuma di sektor kamera aja. Nah contohnya dari segi desainnya, di mana Xiaomi 14 kali ini masuk ke kategori smartphone compact. Ya memang Xiaomi seri flagship di angka number pastinya masuk ke kategori smartphone compact. Jujur pas waktu pertama kali gue nyobain Xiaomi 14 ini smartphone bener-bener kerasa ringan banget dan butuh adaptasi lagi cuy. Karena pas waktu gue pakai Oppo Find N3 dan juga iPhone 15 Pro Max itu agak sedikit berat dan bongsor gitu. Tapi pas waktu nyobain ini HP, wah ini HP compact parah gitu ya. Balik lagi ke masalah desain, secara look Xiaomi 14 ini kelihatan sangar banget cuy. Terutama untuk warna hitamnya ini, ya gue milih warna hitam karena memang finishingnya ini adalah matte. Tapi untuk yang warna hijau dan warna putih buat bagian belakangnya itu glossy. Jadi gue pikir kayaknya gampang banget ninggalin bekas sidik jari. Dan untuk yang matte ini bener-bener kerasa sangar gitu loh ya. Dan apalagi gue tipikal anak yang punya jiwa Starboy. Pas waktu megang HP ini tuh jadi emang masih Starboy gitu ya. Kayak berasa Starboy parah lah ya. Untuk masalah frame di sini udah menggunakan bahan metal, jadi feelnya itu kerasa nyaman. Tapi tetap gua merekomendasikan kalian pakein casing aja cuy. Karena kalau misalnya jatuh ke permukaan tanah ataupun nyium aspal nih ya, HP kalian pasti bakalan rasanya sakit banget gitu loh ya. Terus untuk masalah port, smartphone yang satu ini yang absen cuma jack 3,5 mm aja. Dan IR blaster ada di mana bang kira-kira? Nah IR blaster tadinya gue pikir menghilang gitu loh ya, fitur yang ada di Xiaomi. Tapi sekarang IR blaster itu pindah ke bagian kamera, yang dimana makin
tambah asik kalau buat ngerjain orang gitu ya. Ini nggak recommended sih sebenarnya kalau buat ngerjain orang. Nah, untuk masalah speaker gimana bang? Untuk masalah speaker ini bagian yang paling gue notice karena si Xiaomi 14 ini punya kualitas yang bener-bener nendang banget cuy. Bassnya bener-bener kerasa keluar, dan kalau kita setting volumenya ke 100% di sini nggak pecah, jadi aman banget gitu weh. Beralih ke bagian layar, dimensi layar dari HP ini tuh punya ukuran 6,36 inch, ukuran yang compact dan serasa pas gitu di tangan. Kalau dipakai di tangan ukuran yang gede kayak gue ini masih kerasa nyaman kok. Apalagi secara spek di sini nggak usah ditanyakan lagi lah, udah rasa fleksi parah. Panelnya udah pakai panel LTPO OLED 68 billion color, 120 Hz juga. Buat Netflixan di sini udah support L1 ya teman-teman, dan ini memang standarnya smartphone flagship gitu loh ya. Dan untuk kualitasnya bener-bener nyaman banget cuy. Bezanya kerasa tipis, jadi nggak mengganggu pandangan kalau misalnya kita streamingan Netflix di HP ini. Cuman untuk pansolnya aja yang agak sedikit gede ya kalau menurut gua. Tapi yang penting bezelnya simetris, kanan kiri atas bawah. Jadi itu nggak mengganggu gitu ya. Ya memang Xiaomi 14 lagi-lagi untuk masalah layar kecil-kecil cabai rawit. Right, sekarang kita beralih ke bagian performance, bagian yang sebenarnya jadi salah satu spesial di HP ini, tapi nyatanya kerasa biasa aja. Secara SoC itu untungnya smartphone yang satu ini pakai Snapdragon 8 Gen 3, SoC terkuat naga saat ini cuy. Untung nggak pakai Mediatek. Tapi kalian jangan berharap tinggi ataupun berekspektasi tinggi buat Xiaomi 14 kalau misalkan bakalan lancar jaya seperti smartphone lain dengan menggunakan Snapdragon 8 Gen 3. Dari mulai sekarang tentunya aja kita bakalan coba di sini dapat di angka 1,9 jutaan cuy. Ya memang ini nggak kecil, cukup lumayan besar, tapi kalau kita compare dengan smartphone yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 3, Xiaomi 14 ini kalah cuy. Ya walaupun di atas dari Galaxy S24 Ultra ya teman. Pas waktu gue jalanin benchmark berkali-kali, di sini temperaturnya itu menyentuh di atas 48 derajat Celcius. Bahkan Xiaomi 14 muncul notifikasi overheat dan layarnya langsung blank hitam lalu foreclose dari tes benchmark AnTuTu teman-teman. Ya memang kalau kita lihat berarti ada limitasi di Xiaomi 14 ini. Terus juga di Geekbench 6 gimana bang? Nah, Geekbench 6 buat multicore dan single core dapat di angka segini, bisa kalian lihat entah itu mode normal ataupun mode performance. Lalu di 3D Mark benchmark buat mode performance dan mode normal juga segini dapat angkanya, bisa kalian lihat aja dan bisa kalian baca di tabel grafik gitu ya. Walaupun kalau kita lihat di tes 3D Mark benchmark ini peningkatan performance mode normal dan juga mode performance cukup lumayan signifikan ya teman-teman. Terus juga di 3D Mark benchmark dalam mode stress test stability itu dapat di angka 88,5%. Minimum FPS-nya dapat di angka 52 dan maksimal FPS-nya dapat di angka 107. Baterainya berkurang 17% dan untuk suhunya di angka 48 derajat Celcius. Walaupun suhunya nyentuh yang cukup lumayan tinggi dan suhunya ini benar-benar hangat di bagian belakang, tapi gue akuin stability Xiaomi 14 itu masih tergolong baik. CPU throttling gimana bang? Nah ini bagian yang paling ngeri karena memang Xiaomi 14 bisa sampai 50 derajat Celcius teman-teman. Terutama pas waktu kita geber di 60 menit. Kalau kalian lihat nih secara grafik ya, entah itu di 30 menit tes, 45 menit tes dan juga 60 menit tes. Di sini memang ada beberapa naik turun sesekali, dan memang kalau kita lihat tabel grafik tidak stabil ya teman-teman. Ya ini wajar lah karena memang Snapdragon 8 Gen 3 udah susah banget dijinakin, apalagi ditaruh di Xiaomi 14, jadi ada beberapa limitasi gitu ya. Ini wajar banget sebenarnya. Makanya Xiaomi 14 temperaturnya itu nggak kontrol sampai 50. Ya mungkin ini udah dikontrol sama Xiaomi tapi memang kelewat batas aja gitu ya. Tapi yang paling asik ketika kita main game di smartphone-nya satu nih. Contohnya buat main game Mobile Legends Mapping, settingannya udah tembus ke settingan ultra alias untuk FPS-nya dapat di angka 120 FPS. Di sini FPS-nya aman parah ya. Temperaturnya pun juga demikian di angka 38 derajat Celcius. Pas waktu kita main game Mobile Legends kurang lebih 25 menitan. Baterainya juga berkurang sekitaran 6%-an aja. Lalu untuk PUBG Mobile di sini settingannya Smooth Extreme Plus ya teman-teman. Hasil ya buat FPS-nya kita bisa sampai dapat di 90. Dan untuk temperaturnya nyentuh di angka 39, durasi waktu kurang lebih 25 menitan dan baterainya berkurang 8%. Genshin Impact settingan highest 60 FPS. FPS-nya stabil di angka 60, tapi memang ada beberapa sedikit frame drop kalau misalkan temperaturnya nyentuh di angka yang cukup tinggi. Ya contohnya di sini kita ngetes temperaturnya itu bisa tembus sampai 44 sampai 45 derajat Celcius. Dalam durasi waktu kurang lebih 25 menitan dan baterainya berkurang 11%. Kalau kalian lihat memang hasil benchmark smartphone-nya satu ini cukup lumayan tinggi. Ya walaupun memang bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit, tapi memang kita bisa akuin ada beberapa limitasi di Xiaomi 14. Hal ini tuh mungkin ada beberapa faktor, mungkin karena HP-nya ini punya ukuran yang kecil, jadi ini wajar banget di limit, atau enggak memang karena sistem HyperOS-nya.
Nah, ngomongin HyperOS, smartphone yang satu tuh punya dukungan yang bener-bener mantep banget ya, karena memang ini kelasan flagship. Jadi HyperOS berjalan di smartphone yang satu itu nggak ada kendala sama sekali. Bahkan ada fitur-fitur yang menurut gua asik buat kalian coba gitu loh ya. Dan tampilannya yang gue suka di sini HyperOS tuh bener-bener minimalis. Bahkan ya gue bisa mendapatkan HyperOS tuh naik tingkat gitu loh ya. Yang tadinya posisi OS yang menurut gua terbaik di sini ada iOS, One UI dan juga ColorOS, tapi sekarang Xiaomi naik tingkat jadi di level 3 gitu loh ya. Jadi memang secara OS si Xiaomi memang udah much better banget, iklannya minim banget ya, walaupun memang di entry dan juga mid range banyak gitu ya. Paling problem yang paling krusial sih masalah storage cuy. Ya ini storage jadi salah satu problem buat gua, dan ini menjadi salah satu alasan kenapa gua nggak jadiin Xiaomi 14 buat daily masa panjang. Ya karena kalau kalian lihat storage-nya aja yang tersedia cuma 12/256 GB, sementara di global itu ada varian 512 GB. Makanya gue merekomendasikan kalian pakai layanan cloud storage ataupun rajin-rajin bersihin galeri maupun file yang sekiranya nggak kepake gitu loh ya. Nah ini berkaitan juga sama masalah baterainya, sama juga baterainya agak sedikit lumayan boros karena secara kapasitas cuma di angka 4610 mAh, di bawah 5000 mAh. Ini bisa kita wajarin karena ini smartphone dengan dimensi yang compact, jadi baterainya nggak bisa ditaruh yang lebih gede gitu loh ya. Tapi kalian gak usah khawatir, buat baterai kapasitas segitu bisa bertahan kurang lebih 6-7 jam tergantung seberapa intens kalian menggunakan smartphone ini. Kalau misalkan buat ngegame ya cukup lumayan boros sih, gue bisa akuin. Xiaomi 14 mau kameranya berembun atau enggak, tapi yang jelas ini smartphone-nya bagus. Dan harapan gua ini berembun cuma di batch pertama aja teman-teman. Tapi yang jelas smartphone itu bener-bener bagus, entah dari sektor kamera, performance, baterai, layar, ataupun penggunaan daily use. Nantinya smartphone itu asik banget kalau buat kalian pakai jangka panjang. Cuman kalau misalkan kalian punya pendapat lain nih yang udah pakai Xiaomi 14, boleh banget tulis di kolom komentar. Kita sharing bareng-bareng seputar Xiaomi 14 ataupun perduniaan HyperOS teman-teman, karena OS ini tuh bener-bener asik dan banyak improvement ketimbang OS sebelumnya. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar. Kalau misalnya pengen nanya secara privat, boleh banget DM di Instagram kita di @sarapintekto. Pengen join ke komunitas kita di Telegram, boleh banget kok. Klik link yang ada di deskripsi. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.